Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-55 dan 56 dari surah Al-Ma'idah, yaitu ayat yang menerangkan tentang pemimpin atau penolong yang sebenarnya bagi orang-orang beriman adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang sama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tiga disebutkan sebagai pemimpin yang sebenarnya di dalam Islam. Pemimpin yang sebenarnya adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Di dalam ayat sebelum ini telah diterangkan bahwasanya orang-orang beriman dilarang mengambil pemimpin dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Larangan Allah itu adalah tegas. Barang siapa yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir tersebut. Bahkan di dalam ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya barang siapa yang mengambil orang kafir sebagai pemimpin, maka perbuatannya itu bisa membawa kepada murtad, bisa membawa kepada keluar dari Islam. Berarti tidak lagi dimasukkan ke dalam golongan orang-orang beriman. Berarti ayat yang sebelum ini menerangkan tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Sudah kita terangkan sebelum ini, makna pemimpin adalah yang akan menolong kita, yang akan membimbing kita, yang akan melindungi kita, dan itu tidak akan mungkin dari orang-orang kafir. Apa sebab? Bagaimana mereka dengan kekufuran mereka akan membimbing kita? Tidak akan mungkin. Kemudian pula Allah menyebutkan khususnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka adalah orang-orang yang sangat dengki kepada umat Islam. Maka bagaimana mungkin orang yang sangat dengki itu diambil menjadi pemimpin? Tidak bisa diterima oleh akal yang sehat. Akal yang sehat tidak bisa menerima orang yang mendengki umat Islam itu diambil sebagai pemimpin. Jadi
ayat ini menerangkan bahwasanya kalau mereka itu tidak boleh dijadikan pemimpin, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang kafir lainnya, lalu siapa yang akan diambil menjadi pemimpin? Nah, ayat ini menerangkan, yaitu dibatasi pada 3 saja, yaitu yang akan diambil menjadi pemimpin Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Bagaimana menjadikan Allah sebagai pemimpin sementara Allah gaib? Bagaimana menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin sementara Rasulullah telah wafat? Kemudian mengapa tidak langsung saja disebut bahwasanya pemimpin bagi orang-orang beriman itu adalah orang-orang beriman yang sama dengan orang-orang beriman lainnya dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya? Mengapa tidak disebutkan pemimpin itu adalah orang-orang beriman? Maka ambillah orang-orang beriman sebagai pemimpin. Tapi mengapa disebut di sini Allah dan Rasul? Nah, ini akan kita terangkan nanti insyaallah di dalam kadam tafsir ini. Jadi ayat ini menerangkan tentang siapa pemimpin yang sebenarnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya bahwasanya barang siapa yang menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai pemimpin, maka pasti akan menang. Allah memberikan janji, dan janji Allah adalah pasti kebenarannya, sebab Allah maha menepati janji. Dan apabila Allah menyampaikan dengan firman-Nya di dalam kitab suci Al-Quran, dan Allah pula maha benar dalam berfirman, maka berarti pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala ini adalah pemberitahuan yang mesti diyakini. Bermakna orang-orang beriman mestilah meyakini bahwasanya kemenangan baru akan didapatkan ketika kita menghadapi musuh adalah apabila kita menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai pemimpin. Selagi kita mengambil orang-orang kafir itu sebagai pemimpin, tidak akan mungkin pernah menang melawan musuh. Tidak akan mungkin. Jadi perlu membangun pemikiran, perlu tepat dan benar di dalam memandang bahwasanya kemenangan baru akan didapatkan oleh umat Islam, oleh orang-orang beriman, apabila mereka menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai pemimpin. Jadi 2 ayat yang akan kita pelajari ini sebagai menegaskan lagi apa yang telah disampaikan sebelum ini. Hanya saja di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwasanya pemimpin itu dibatasi pada 3 saja, yaitu Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Tetapi apabila disebut 3, maka sebenarnya yang Allah inginkan adalah satu kesatuan dari yang 3 itu. Nah, tentang satu kesatuan inilah yang akan kita dalami nanti di dalam pengajian tafsir ini insyaallah. Ini sekedar mukaddimah dari 2 ayat yang akan kita pelajari, dan kaitannya dengan ayat sebelumnya sudah kita sampaikan tadi, yaitu apabila ayat sebelum ini Allah melarang orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin, bahkan mengancam bisa saja membawa kepada murtad, keluar dari Islam, maka ayat ini adalah sebagai menegaskan lagi bahwasanya apabila dilarang mengambil orang kafir jadi pemimpin, maka yang diperintahkan adalah mengambil orang-orang beriman sebagai pemimpin. Tapi orang beriman yang bagaimana yang diambil sebagai pemimpin? Maka dikaitkanlah dengan Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang kita sebut satu kesatuan, dan nanti kita akan terangkan dengan lebih terperinci. Kemudian disebutkan juga tentang sifat-sifat orang beriman tersebut, karena dengan sifat akan semakin jelas siapa yang dimaksudkan dengan orang-orang beriman itu. Karena orang-orang munafik pun mengaku beriman juga. Maka jangan salah memilih pemimpin. Kita lihat pakai songkok juga, ke masjid juga,
Di pangkal namanya ada ha juga, haji, hajah. Tetapi rupanya mereka bukan pemimpin seperti yang dikehendaki oleh Allah. Maka diterangkan sifat-sifatnya, yaitu diantaranya adalah mendirikan salat dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Orang-orang munafik salat juga, tetapi tidak khusyuk. Orang-orang munafik tidak sungguh-sungguh salat, malas salatnya. Maka lihat salatnya. Maka kalau belum lagi melihat salat seseorang, jangan angkat dia jadi pemimpin. Apalagi salatnya sekali seminggu saja, hari Jumat saja, itu pun selalu terlambat. Atau sekali setahun pada waktu hari raya Idul Fitri saja, atau hari raya Idul Adha. Tidak bisa hanya karena itu kemudian langsung saja mengangkatnya menjadi pemimpin. Tidak. Lihat, perhatikan salat yang 5 waktu sehari semalam. Maka syarat untuk mengangkat seseorang jadi pemimpin, lihat salatnya, ada hadir ke masjid atau tidak. Salat 5 waktu, khususnya lagi subuh. Karena salat subuh adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik untuk melakukannya. Karena mereka lebih suka tidur dari salat, dari pergi ke masjid. Yang kedua, sifat untuk membedakan orang-orang beriman yang sebenarnya dengan orang-orang munafik yang mengaku beriman adalah mengeluarkan zakat atau tidak. Kemudian satu lagi, tunduk dengan kerendahan hati kepada Allah dalam melakukan setiap perbuatan hidup atau tidak. Nah, 3 itulah dia yang bisa dijadikan sebagai pembeda antara orang-orang beriman dengan keimanan yang sebenarnya dengan orang-orang yang mengaku beriman yang kita sebut sebagai orang-orang munafik. Tentang perbedaan antara 2 kelompok ini sudah kita terangkan dalam pengajian sebelum ini. Jadi kaitannya antara 2 ayat ini dengan ayat yang sebelumnya atau ayat-ayat sebelumnya sangat erat sekali. Dengan demikian kita mendapatkan satu pesan yang sangat jelas di dalam bagaimana mengambil pemimpin untuk kita di dalam kita menjalankan kehidupan ini. Karena kehidupan ini perlu pemimpin. Dan memang mesti untuk mengambil pemimpin. Di dalam hadis Nabi, kalau kita berjalan saja, musafir, kita berdua saja, satu mesti diangkat jadi pemimpin, atau bertiga, atau lebih lagi, mesti salah satu itu diangkat menjadi pemimpin. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu, kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Allah berfirman, Innama, sesungguhnya, waliyukum, pemimpin kamu atau penolong kamu, Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Alladzina yuqimuna shalah, yaitu orang-orang beriman yang mendirikan salat, wa yu'tuna zakat, dan menunaikan zakat, wa hum raki'un, dan mereka itu orang-orang yang rukuk atau tunduk kepada Allah. Wa may yatawallallaha, dan barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pemimpin atau penolong, wa rasulahu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang beriman, fa inna hizballah, maka sesungguhnya hizbullah, yaitu kelompok Allah,
atau pengikut agama Allah, nanti kita akan terangkan makna Hizbullah, humul ghalibun, mereka itulah orang-orang yang menang. Atau boleh juga diterjemahkan mereka itu pasti menang. Kita ulang dari awal ayat. Sesungguhnya pemimpin atau penolongmu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan mereka itu tunduk kepada Allah. Dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai pemimpin atau penolong, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Jadi dua ayat ini, sekali lagi tafsir ringkasnya adalah dua ayat ini menerangkan tentang pemimpin yang sebenarnya di dalam Islam adalah Allah, Rasulullah, dan orang-orang beriman. Kemudian orang-orang beriman yang dimaksudkan adalah bukan orang-orang yang mengaku beriman, tetapi orang-orang beriman yang betul-betul beriman dengan membuktikan keimanan mereka dengan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang merendahkan diri di hadapan Allah. Kemudian Allah berikan janji, yaitu bagi mereka yang mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai pemimpin, Allah berjanji untuk mereka kemenangan. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Mereka itu Allah sebut sebagai satu kelompok yang Allah menyebutnya sebagai kelompok Allah atau pengikut agama Allah. Istilahnya di dalam Al-Quran sebagai Hizbullah. Dan Hizbullah itu adalah orang-orang yang pasti menang. Siapa yang dimaksudkan dengan Hizbullah? Karena pada hari ini ada juga kelompok yang menyebut diri mereka Hizbullah, tapi sebenarnya Hizbus Syaitan. Bukan Hizbullah, tetapi Hizbus Syaitan, kelompok syaitan. Karena mereka itu tidak menjadikan Allah sebagai pemimpin, tidak menjadikan Rasulullah sebagai pemimpin, dan tidak menjadikan orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulullah sebagai pemimpin. Malah menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis sebagai pemimpin mereka. Bahkan mereka pula bersepakat dengan musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam. Maka mereka bukan Hizbullah, meskipun mereka menyebut diri mereka Hizbullah, tapi mereka sebenarnya Hizbus Syaitan. Karena dalam Al-Quran Allah juga menyebut lawan dari Hizbullah itu adalah Hizbus Syaitan. Baik, kita lihat ayat ini lebih dekat lagi. Ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya pemimpin kamu atau penolong kamu adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Yang pertama kali kita tafsirkan adalah perkataan innama yang ada di pangkal ayat. Ini disebut juga dalam bahasa Arab sebagai adatul qasri atau adatul hasr, yaitu kata yang digunakan untuk membuat pembatasan. Bahwasanya apa yang disebut setelahnya itu sajalah yang dimaksudkan. Nah, jadi dibatasi. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman adalah pemimpin bagi orang-orang beriman, bagi umat Islam. Dibatasi, maknanya hanya yang tiga ini sajalah yang boleh disebut sebagai pemimpin: Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Lalu orang-orang kafir boleh disebut sebagai pemimpin? Tidak. Orang Yahudi tidak, orang Nasrani tidak, orang munafik tidak, dan orang-orang yang melakukan kemusyrikan, kekufuran tidak berhak untuk disebut sebagai pemimpin, dan umat Islam tidak berhak untuk mengambil mereka sebagai pemimpin. Tidak boleh, dilarang. Seperti yang telah diterangkan dalam ayat-ayat sebelum ini. Ini makna kata innama. Jadi kata innama ini hanya yang tiga disebutkan setelah kata innama ini sajalah yang diperakui sebagai
sebagai pemimpin. Maka ambillah yang 3 itu sebagai pemimpin. Yang 3 itu adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Sebelum ini sudah kita terangkan makna pemimpin. Pemimpin aulia jamak dari wali. Wali maknanya pemimpin yang isinya dari kandungan kata wali ini adalah membimbing, menunjuki, mengatur, melindungi, menolong, membantu, menyelamatkan, dan lain sebagainya. Ini kata yang terkandung di dalam kata wali. Maka mungkinkah makna-makna ini ada pada orang-orang kafir yang akan memimpin orang-orang beriman? Tidak akan mungkin. Lalu makna ini ada pada siapa? Pada Allah. Karena Allah membimbing, menolong, menunjuki, melindungi, mengatur, dan lain sebagainya. Ada juga pada Rasulullah? Ya ada. Ada juga pada orang beriman? Ya ada. Karena mereka inilah yang memiliki makna dari kata wali tersebut, maka hanya Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sajalah yang mesti diambil sebagai pemimpin. Jelas ya? Pesan dari ayat ini sangat terang sekali. Maka kalau selama ini mungkin kita tertipu, terpedaya, mungkin disebabkan karena propaganda dari musuh, atau mungkin juga karena kebodohan kita, atau mungkin juga karena kita telah dilalaikan oleh bujuk rayu mereka tentang dunia yang menyilaukan ini, sehingga kita tidak peduli dengan petunjuk Allah. Karena musuh itu mungkin memberikan harta yang banyak kepada kita. Angkat kami jadi pemimpin, untuk kamu sekian, untuk kamu sekian. Nah, akhirnya ketika disebut 50 miliar, banyak 50 miliar. Untuk kamu sana 1000 hektar, banyak 1000 hektar. Untuk kamu 10% dari keuntungan perusahaan ini. Melihat banyak. Akhirnya negeri ini digadaikan. Akhirnya rakyat itu memilih pemimpin, yang pemimpin itu sebenarnya bukanlah pemimpin seperti yang Allah kehendaki dalam petunjuknya. Karena pemimpin tersebut adalah orang-orang kafir, atau pemimpin tersebut adalah orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin pula, orang-orang munafik. Akhirnya, mungkinkah kita ini akan menang melawan musuh? Tidak, sebab janji Allah hanya orang-orang yang mengambil Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang akan menang. Jadi mengapa kita sekarang ini lemah, hina, terjajah, meskipun merdeka meskipun merdeka, tapi pada hakikat sebenarnya terjajah? Sebabnya adalah karena kita tidak mengambil orang-orang beriman yang sebenarnya sebagai pemimpin, tidak mengambil Allah dan Rasulnya sebagai pemimpin. Apa makna mengambil Allah sebagai pemimpin? Sebab kalau disebut mengambil orang-orang beriman sebagai pemimpin, mudah kita memahaminya. Sebab orang-orang beriman manusia seperti kita, dan yang memimpin kita adalah manusia. Biasanya kita mudah sekali untuk memahaminya. Tetapi kalau Allah sebagai pemimpin kita, apa maknanya ini? Tadi kita sudah terangkan, makna pemimpin itu adalah pembimbing, penolong, pengatur, pelindung. Nah, apabila Allah sebagai pemimpin, maknanya Allah sebagai yang membimbing kita, menolong kita. Maksudnya adalah Allah sebagai pemimpin kita yang mengatur kita melalui petunjuk yang diturunkan dari sisinya. Yang petunjuk tersebut telah diturunkan dengan sempurna, yaitu kepada Rasulullah SAW, dan telah disampaikan kepada kita. Jadi ketika kita menjadikan petunjuk Allah itu sebagai yang diikuti,
berarti kita telah menjadikan Allah sebagai pemimpin. Jadi apa makna Allah sebagai pemimpin? Allah sebagai pemimpin maknanya Allah sebagai yang diikuti petunjuknya, yang dipatuhi kehendaknya. Apabila Allah memerintah, kita tunduk dan patuh. Apabila Allah melarang, kita pun tunduk dan patuh. Perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan. Pemimpin itu kan memerintah dan melarang. Nah, Allah pula memerintah dan melarang melalui firman-firman-Nya yang telah terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an. Nah, makna Allah sebagai pemimpin adalah yang memerintah dan yang melarang. Kemudian wa rasulah, dan rasulnya. Sesungguhnya pemimpinmu atau penolongmu adalah Allah dan rasulnya. Kalau disebut Rasulullah, utusan Allah, berarti Rasul tersebut adalah menerima wahyu dari sisi Allah, kemudian menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia. Apakah seorang Rasul itu menyampaikan sesuatu itu dari sisinya, dari dirinya sendiri? Tidak. Rasul itu sifatnya hanya menyampaikan. Makna menyampaikan adalah apa yang diterima dari Allah, itu yang disampaikan, tidak menambahnya dan tidak menguranginya. Berarti pada hakikatnya apa yang disampaikan Rasul itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi apabila Rasul sebagai pemimpin, sebenarnya adalah yang memimpin itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya sekedar menjalankannya saja. Rasul itu hanya sekedar menjalankan saja. Jadi penentu pemimpin yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut juga Allah itu wali atau pemimpin atau penolong bagi Rasul. Bagi Rasul. Kemudian berikutnya lagi, Rasul itu pula karena memimpin dengan petunjuk Allah, dengan bimbingan Allah, menunjuki dan membimbingi orang-orang beriman, maka Rasul itu pun disebut sebagai pemimpin orang-orang beriman. Jadi Allah pemimpin Rasul, Rasul pula pemimpin orang-orang beriman. Yang disampaikan oleh Rasul adalah yang diterima dari sisi Allah. Bermakna antara Allah dan Rasul itu adalah satu kesatuan. Meskipun dua, Allah, Rasul, meskipun dua, tapi sebenarnya satu kesatuan. Dan satu lagi, orang-orang beriman. Orang-orang beriman pula, apabila mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti orang-orang beriman itu apabila mereka memerintah, maka perintah mereka itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Apabila mereka melarang, maka larangan mereka pun adalah larangan Allah dan Rasulnya. Berarti orang-orang beriman pun ketika mereka menjadi pemimpin, sebenarnya bukan dengan kehendak mereka. Ketika mereka menjalankan kebijaksanaan, sebenarnya ia adalah yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Berarti kepemimpinan di dalam Islam itu adalah kepemimpinan berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Berarti orang-orang beriman yang diangkat menjadi pemimpin sebenarnya adalah orang-orang beriman yang mengambil Allah dan Rasulnya sebagai pemimpin. Berarti Allah, Rasul, orang-orang beriman adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dan ini hanya ada pada orang beriman saja. Orang-orang kafir tak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian orang-orang kafir telah merubah ajaran Rasul mereka. Maka kalau mereka jadi pemimpin, sebenarnya mereka memimpin dengan kehendak hawa nafsu mereka sendiri, tidak dengan bimbingan Allah, tidak pula dengan bimbingan Rasul mereka. Maka apabila demikian keadaan yang sebenarnya pada orang-orang kafir, layakkah mereka untuk menjadi pemimpin?
Tidak, yang memimpin umat manusia ini mesti memimpin berdasarkan petunjuk yang menciptakan manusia ini. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Dan petunjuk Allah itu diturunkan melalui Rasulnya. Berarti 3 perkara atau 3 yang disebut Allah, Rasul dan orang-orang beriman. Tetapi meskipun 3 sebenarnya adalah satu kesatuan. Inilah dia hakikat yang sebenarnya tentang kepemimpinan. Maka kalau mau memilih calon pemimpin, maka pilihlah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Untuk memastikannya, jangan tengok dari songkok yang dipakai saja, atau apalagi yang lain, atau gelar haji yang ada di pangkal namanya, apalagi bukan dari kalangan orang-orang beriman. Jangan sekali-kali mengambil mereka sebagai pemimpin. Bukan tidak boleh berhubungan dengan mereka, boleh, silakan. Mau berjual beli dengan mereka, boleh. Mau bertetangga dengan mereka, boleh. Berkaitan dengan kemanusiaan, boleh, silakan. Membantu dalam urusan duniawi, boleh. Tapi dalam perkara kepemimpinan tidak dibenarkan, tidak dibolehkan. Karena kepemimpinan nanti kaitannya adalah dengan agama juga. Karena kehidupan manusia adalah yang akan dipimpin, dan kehidupan manusia bukan hanya meliputi ekonomi saja, tidak, juga meliputi agama. Karena agama itu dia mengurusi ekonomi, agama itu mengurusi politik, agama itu mengurusi sosial kemasyarakatan. Bagaimana pemimpin yang tidak seagama dengan kita akan mengurusi ekonomi kita itu bagaimana? Mereka tak peduli halal dan haram. Di dalam agama Islam tak boleh mendapatkan pajak dari minuman keras, tak boleh. Mana boleh? Karena minuman keras itu sendiri haram. Jangankan dari pajaknya, menjualnya haram, membuatnya haram, membawanya dari tempat orang yang membuat kepada orang menjualnya haram, menyuguhkan dan menyediakannya pun haram. Tetapi karena dia tidak mengetahui tentang halal dan haram, nah akhirnya semua menjadi boleh. Bagaimana kita bisa hidup dengan harta yang haram? Allah memurkai kita karena makanan haram atau harta yang haram yang kita dapatkan. Maka bagaimana kita akan dapat bahagia dan sejahtera dalam hidup kalau Allah memurkai? Baru kita ini bahagia dan sejahtera kalau Allah itu redha kepada kita dan dosa kita diampuni. Itulah dia makna ayat baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibah, negeri yang baik. Negeri yang baik itu negeri yang hasil pendapatannya dari yang halal, bukan dari yang haram. Dibenarkan perzinahan, ada pajaknya, Ustaz, dan lain sebagainya. Diperjualbelikan obat-obatan yang terbuat dari barang yang haram, dari babi. Bahkan sekarang ini banyak sekali obat-obatan itu dari unsur babi, dengan alasan ini adalah karena tidak memahami perkara ini. Bagaimana memahaminya? Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Inilah yang kita tanggung. Disebabkan karena pemimpin yang diangkat itu, yang dipilih itu adalah pemimpin yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kita sampaikan tujuannya adalah untuk merubah keadaan. Siapa yang akan merubah keadaan ini? Kita juga yang akan merubahnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehinggalah kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Bagaimana merubahnya? Siapa yang akan merubahnya? Orang yang memiliki ilmu yang bisa merubahnya. Kalau tak memiliki ilmu, bagaimana merubahnya? Dia sendiri pun tak tahu yang benar yang salah. Baru
orang itu mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah, maka dia akan merubah yang salah itu, sehingga pada masa yang akan datang tidak ada lagi yang salah itu yang dilakukan, tapi yang benar yang dilakukan. Lalu macam mana untuk mengetahui kebenaran? Tak ada kebenaran yang mutlak yang pasti kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada hari ini adalah dari Al-Qur'an. Atau tak percaya kepada Al-Qur'an. Nah, ini marah lagi ini. Kalau memang ia tak percaya kepada Al-Quran, datangkan yang seumpama dengan Al-Quran meskipun satu ayat. Dan Allah menantangnya dalam Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin. Ayat ini sudah kita ketahui ini. Kalau kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, maka datangkanlah satu surah yang seumpama dengannya, dan panggil penolong-penolong kamu untuk bersama-sama membuat yang satu surah. Surah yang paling pendek. Apa surah paling pendek dalam Quran? Inna a'tainakal kautsar. Coba buat yang seumpama dengan itu. Qul huwallahu ahad. Coba buat yang seumpama dengan itu. Jika kamu tak mampu, dan kamu tidak akan mungkin pernah mampu, karena Allah sudah cabut kemampuan dari manusia. Sampai hari ini ada yang mampu? Tak ada. Profesor doktor mana yang pakar dalam bahasa Arab yang mampu buat seumpama dengan Al-Quran meskipun satu surah? Tak ada. Tak yakin juga. Tak ada alasan manusia untuk tidak yakin. Hanya saja mungkin karena kebodohan, mungkin karena kelalaian, mungkin karena kepentingan duniawi, mungkin karena takut kepada musuh, mungkin karena kesombongan, sampai hari ini masih juga mungkin ramai dari kalangan umat Islam yang belum juga mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Innama waliyukumullah, sesungguhnya pemimpin kamu adalah Allah wa rasuluhu, dan rasulnya, walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Kemudian dan orang-orang beriman. Ini kan sifatnya masih abstrak. Siapa yang dimasukkan orang-orang beriman? Bagaimana mau mengetahui orang-orang beriman itu? Maka Allah tidak tinggalkan kita dalam kebingungan. Allah beri petunjuk, dan petunjuk Allah jelas, karena petunjuk tersebut adalah bisa didapatkan melalui bukti nyata, yaitu orang-orang beriman yang dimaksudkan itu dapat dilihat melalui bukti yang mereka lakukan, yaitu berupa perbuatan alladzina yuqimunas shalah, mendirikan salat. Sudah kita terangkan sebelum ini, berbeda antara mendirikan salat dengan melakukan salat. Kalau melakukan salat, mungkin badannya bergerak, mungkin badannya berdiri, rukuk, sujud, duduk, tetapi mungkin hatinya tidak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mungkin hatinya entah kemana, fikirannya entah kemana. Maka tidak mendirikan salat. Mendirikan salat artinya badannya bergerak, fikirannya memahami apa yang dia ucapkan di dalam salat, hatinya pula khusyuk bersama Allah yang ia agungkan, yang ia besarkan, yang ia sucikan, yang ia muliakan, yang ia sebut di dalam Al-Quran. Dan ketika ia berdoa dalam Al-Quran, berdoa dengan kerendahan hati, khusyuk, tak teringat lagi yang lain kecuali Allah, khusyuk. Nah, orang yang seperti itu yang disebut mendirikan salat. Orang yang seperti itu, solatnya itu kita lihat akan sempurna. Nampak orang yang sempurna solatnya dengan orang yang tak sempurna solatnya. Silakan lihat. Orang yang sempurna solatnya, nampak gerakannya itu pasti-pasti.
Kemudian nampak mereka itu menikmati solat tersebut, tidak terbeban dengan solat. Cobalah dekati orang yang menikmati solat. Apabila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah, dah masuk waktu solat. Sudah lama kita menanti untuk bersama dengan Allah, sekarang sudah tiba waktunya untuk bersama dengan Allah. Menikmati datangnya waktu solat. Itu orang yang mendirikan solat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah masuk pula waktu solat. Mengeluh dia dengan masuknya waktu solat. Ini orang seperti ini adalah orang yang terbeban, tidak suka dengan ibadah solat. Ini tak layak untuk diangkat menjadi pemimpin, karena dia tidak termasuk ke dalam golongan yuqimunas shalah, mendirikan salat. Kalau kita lihat perkataan yuqimuna ini dalam kaidah bahasa Arab, ini fi'il mudhari'. Dalam bahasa Inggris present continuous tense. Maknanya perbuatan mendirikan salat itu continuously, berterusan. Karena salat satu hari itu ada 5 kali, 5 salat, bermakna dia berterusan salat 5 waktu, tak pernah berhenti. Bukan ikut selera, ikut musim, tidak. 5 waktu, 5 waktu setiap hari. Sehat seperti itu, sakit seperti itu, sibuk seperti itu, waktu lapang pun seperti itu, mukim seperti itu, musafir pun seperti itu, tak pernah berhenti salat. Ini namanya setiap kali salat masuk waktunya, dia akan menunaikannya, yuqimuna salat. Dan setiap kali ia menunaikan salat, ia tunaikan dengan khusyuk, ia dirikan dengan khusyuk dan sungguh-sungguh. Bahkan tidak cukup dengan salat fardu saja, ia tambah lagi dengan salat sunat. Nah, orang yang seperti itu yang layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Jadi pilihlah nanti ya, bulan April siapa pemimpinnya, tapi dengan syarat ada mendirikan solat atau tidak. Karena banyak juga yang caleg itu tak solat. Apa sebab? Sebab preman di pasar sana. Karena disokong oleh kawannya, jadi caleg lah, jadi caleg, calon legislatif. Nanti kerjanya buat undang-undang. Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada pula yang kerjanya menyanyi saja, artis, jadi caleg. Dan banyak pula yang memilihnya lagi, karena termasuk penyanyi favoritnya yang dia senangi. Dah akhirnya banyak pula yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, meskipun dia mengaku beragama Islam. Menakutkan sekali, sangat menakutkan. Siapa yang baca surat kabar hari ini, kepala kejaksaan ditangkap di dalam hotel pula bersama perempuan dan menerima rasuah, menerima sogokan, suap. Betul-betul memalukan. Pemimpin kepala di kejaksaan, dia yang menuntut orang, dia pula yang buat kerja macam itu. Ini siapa yang salah ini? Karena Al-Quran tidak dijadikan sebagai petunjuk, maka akan kita dapati saja setiap hari masalah-masalah seperti ini. Dan mungkin masalahnya mungkin akan lebih besar lagi. Dan ini bukan melibatkan orang biasa, melibatkan petinggi-petinggi sampai ke menteri. Ada menteri sekarang yang ditangkap, yang dimasukkan dalam penjara, ada. Dan semua orang mengatakan menteri itu sudah pemimpin yang tinggi, itu lebih tinggi dari gubernur. Mengapa bisa terjadi? Disebabkan karena tadi mungkin mengaku beriman, tetapi mengaku beriman tak cukup. Mendirikan salat atau tidak? Sebab di dalam Al-Quran disebutkan orang yang betul-betul mendirikan salat tidak akan mungkin melakukan perbuatan keji dan mungkar. Tidak akan mungkin. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya salat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti kalau masih lagi melakukan perbuatan keji dan mungkar, bermakna salatnya bermasalah. Maka tidak layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Jadi jangankan orang kafir, orang yang mengaku beriman pun mesti dipastikan dahulu ini betul-betul beriman atau tidak. Yang kedua adalah wa yu'tunaz zakat, dan mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat, kita tahu zakat yaitu harta yang Allah berikan kepada kita yang sudah cukup nisabnya sampai tahunnya, maka 2,5% mesti kita keluarkan. Yang mengeluarkan zakat bermakna orangnya itu adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Ramai pada hari ini karena mungkin merasa susah mencari uang, akhirnya dia bakhil, tidak mau mengeluarkan hak Allah. Jangankan sebagian dari haknya, hak Allah pun dia tak mau keluarkan. Tidak mau mengeluarkan hak Allah, maka tidak layak untuk dipilih menjadi pemimpin. Tidak layak. Apa sebab? Hak Allah saja dia tak keluarkan. Semestinya dia takut sekali apabila tidak mengeluarkan hak Allah. Apabila hak Allah saja tidak mereka keluarkan, apalagi hak manusia nanti kalau berada di tangannya. Maka sifat yang kedua adalah menunaikan zakat. Ada pula yang menafsirkan bahwasanya mendirikan salat yaitu yang menjalin hubungan dengan Allah. Kemudian wa yu'tunaz zakah, menjalin hubungan dengan manusia. Artinya memiliki hablum minallah wa hablum minan nas. Ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Pilih sebagai pemimpin. Kemudian berikutnya wahum raki'un, dan mereka itu adalah orang-orang yang rukuk. Apa makna rukuk di sini? Bukankah tadi salat sudah disebutkan? Mengapa pula disebut rukuk di sini? Karena rukuk itu adalah bahagian dari salat. Kalau disebut juga di sini adalah bahagian dari salat, bermakna ada pengulangan. Maka ulama tafsir menyebut tak mungkin di sini ini rukuk yang merupakan bahagian dari salat. Maka dibawalah kepada makna bahasanya. Rukuk itu makna bahasanya adalah tunduk atau patuh atau merendahkan diri di hadapan Allah. Berarti mereka adalah orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah dengan kerendahan hati. Umpamanya ketika mendirikan salat, mereka tunduk dan patuh. Ketika mereka mengeluarkan zakat, tunduk dan patuh. Apapun yang mereka lakukan di dalam hidup, mereka tunduk dan patuh kepada Allah semata-mata sebagai menjalankan kehendak Allah, tidak menyampaikan kehendak hawa nafsunya, tidak. Orang yang seperti itu disebut orang-orang yang wahum raki'un. Mereka itu adalah orang-orang yang rukuk, atau yang tunduk, yang merendahkan diri di hadapan Allah. Ada berapa sifat yang diberikan oleh Allah untuk menerangkan orang-orang beriman yang sebenarnya sehingga terbedakan dengan orang-orang munafik? 3, yaitu mendirikan salat, kemudian mengeluarkan zakat, kemudian tunduk dan patuh kepada Allah. Yang tunduk dan patuh kepada Allah selalu menyebut ini yang Allah kehendaki atau tidak. Jadi pertimbangan pertama itu Allah dahulu. Dia tidak paksakan kehendaknya yang mesti dijalankan, tidak. Tetapi dia melihat kehendak Allah dahulu. Kemudian ia akan kalahkan kehendaknya apabila bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, dan barang siapa yang menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai pemimpin, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Bentuk penyampaian ayat ini adalah berbentuk syartiyah. Makna syartiyah itu adalah syarat dan jawab syarat. Nah, ayat ini ada syaratnya, ada jawab syaratnya. Maknanya apa? Maknanya Allah menyebutkan syarat, yaitu barang siapa yang
mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai pemimpin, ini syarat. Memenuhi syarat ini, maka Allah akan jawab. Jawab ini maknanya adalah Allah akan tunaikan janji, yaitu janji Allah kemenangan. Penuhi syarat, Allah akan penuhi pula janjinya, yaitu penuhi syarat dengan mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman sebagai pemimpin, maka Allah pun akan memberikan jawabannya, yaitu berupa janji dari sisinya, yaitu kemenangan untukmu, wahai orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kemenangan tersebut, yaitu menjadikan Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai pemimpin. Jadi karena ayat ini adalah ayat syartiyah, ayat yang berbentuk syarat, bermakna ayat ini adalah ayat janji dari Allah. Dan apabila Allah berjanji, maka Allah pasti akan menepati janjinya. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Allah adalah pasti. Mengapa disebut pasti? Sebab tidak ada halangan bagi Allah untuk tidak menunaikan janjinya. Mengapa janji kita tidak pasti? Besok berjanji, malam esok kita jumpa di sini ya. Janji belum tentu pasti. Apa sebab? Sebab kita ini adalah makhluk yang memiliki sifat kekurangan, yang mungkin kita ini terhalang dari menyampaikan janji itu. Janji pasti tak mampu untuk memastikannya. Apalagi umpamanya berkaitan dengan perkara yang berat. Bagaimana kita berjanji dengan perkara yang berat? Perkara yang senang pun, yang ringan pun belum tentu dapat kita tunaikan. Mungkin kita melihat, oh ya, saya kosong malam esok, tak ada masalah apa-apa, janji saya akan datang. Ya sekarang sehat, ya sekarang melihat kosong, siapa tahu besok sakit. Umpamanya pagi-pagi dia bangun, dia sudah sakit. Tiba-tiba ada saja umpamanya program baru umpamanya yang lebih penting, yang lebih mendesak. Akhirnya janji tidak tertunaikan. Ada halangan yang menghalangi, yang dia tak mampu untuk mengelaknya. Tetapi apabila Allah berjanji, ada halangan yang akan menghalangi kehendak Allah? Tidak ada. Apa sebab? Sebab Allah yang menguasai segala sesuatu, sementara kita ini tidak menguasai segala sesuatu. Maka kalau kita berjanji dan kita pula tidak menguasai segala sesuatu, sementara Allah yang menguasai segala sesuatu, maka kalau berjanji ikatlah dengan kata insyaallah. Jika Allah menghendaki, maka berlakulah. Kalau Allah tak menghendaki, janji tinggal janji. Berjanji sehidup semati. Berjanji. Kita ini makhluk yang memiliki kekurangan, tapi rupanya banyak halangan yang didapatkan dalam perjalanan hidup. Rupanya yang satu hidup, yang satu mati. Tak sehidup semati lagi. Maka kita ikatkanlah, siapa yang menguasai hidup kita ini? Allah. Insya Allah kita ini akan sehidup semati. Berjanji, insya Allah. Maka Rasulullah pun ditegur di dalam Al-Quran, karena Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, besok aku akan jawab. Tapi Rasulullah tidak menyebut perkataan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu mengatakan aku akan melakukannya esok, kecuali kamu mengatakan insya Allah. Apa sebab? Sebab perkara yang akan datang tidak berada dalam kekuasaan kita, dalam kekuasaan Allah. Tetapi karena ayat ini adalah janji-janji dari Allah, maka sifatnya adalah pasti. Kalau janji itu adalah pasti, bermakna tidak ada alasan bagi orang-orang beriman untuk tidak meyakininya.
Berarti apabila mau mengambil orang-orang beriman sebagai pemimpin, maka pasti akan menang. Itu sudah janji Allah. Dan tidak ada alasan untuk tidak yakin. Sekarang yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Begitu jelas pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi orang-orang beriman yang mengaku beriman, maka buktikanlah pengakuan itu dengan keyakinan, yaitu dengan mengambil orang-orang beriman sebagai pemimpin. Siapa orang-orang beriman yang diangkat sebagai pemimpin itu? Orang-orang beriman yang menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai pemimpin pula. Seperti apa mereka itu? Seperti apa mereka itu dapat dilihat oleh orang-orang beriman lainnya melalui sholat yang mereka dirikan, zakat yang mereka keluarkan, dan kerendahan hati mereka dalam menjalankan setiap perintah Allah. Apabila demikian halnya, maka Allah menyebut mereka itu pasti akan menang. Kemudian sebelum Allah menyebut mereka itu pasti akan menang, Allah menyebut pula kedudukan mereka yang tinggi di sisi Allah dengan menyebut mereka itu sebagai Hizbullah. Fa inna Hizballah, maka sesungguhnya Hizballah, Hizb, apa makna Hizb? Secara bahasa, Hizbun itu maknanya adalah yang kuat atau yang sungguh-sungguh. Itu maknanya. Rasulullah idza hazabahul amru shalla. Rasulullah apabila telah betul-betul berat, sungguh berat ujian yang Rasulullah jalani, maka Rasulullah akan meringankannya dengan sholat. Rasulullah akan pergi sholat. Dengan sholat itu maka akan teringankanlah sesuatu yang sungguh berat itu. Sholat itu namanya sholat hajat namanya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Karena sabar, sholat bisa meringankan beban kita yang sungguh berat itu. Wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dengan sabar, yaitu dengan menahan kehendak hawa nafsu itu, yaitu dengan menjalani kehendak Allah itu, dan berbaik sangka kepada Allah. Kemudian dengan mendirikan sholat, dengan menjalin hubungan dengan Allah, karena sholat itu adalah kebersamaan dengan Allah. Jadi kata hizbut dari kata hazaba. Hazaba itu maknanya sungguh-sungguh atau bersengaja, makna hazaba. Kemudian apabila disebut hizbun di dalam ayat ini, maka ia adalah sekelompok manusia yang bersungguh-sungguh. Dan kesungguhan itu adalah disebabkan karena mereka itu, kelompok tersebut adalah bersatu dalam satu pendapat, yang mana pendapat mereka itu adalah menjalankan kehendak Allah. Jadi ada satu kelompok yang bersatu dalam satu pendapat, yang pendapat mereka adalah menjalankan kehendak Allah, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah, dan mereka bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah secara bersama-sama. Tidak ada satu pun yang terkecuali, semua sama-sama, masing-masing bersatu di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Mereka yang bersama-sama ini, yang bersatu dalam satu kesungguhan, yaitu mentaati Allah, mereka itu disebut Hizbullah. Hizbullah. Kata hizbun ini dalam bahasa Arab dipakaikan sekarang ini kepada partai. Jadi partai itu hizbu. Partai apa umpamanya, maka hizbu. Hizbu umpamanya partai apa? Partai keadilan, Hizbul Adli umpamanya. Partai amanah, Hizbul Amanah. Apalagi yang lain? Partai apa lagi? Digunakan kata hizbu. Tetapi kata hizbu yang dimasukkan di sini, karena Hizbullah, maka ia adalah yang menyatukan mereka,
yang membuat mereka itu bersama-sama adalah Allah, yaitu ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu yang membuat mereka bersatu. Apabila yang membuat mereka bersatu adalah ketaatan kepada Allah, maka persatuan itu, kelompok yang bersatu itu adalah betul-betul bersatu sebenarnya. Tapi apakah partai hari ini bersatu karena Allah? Tidak. Banyak partai itu didirikan bersatu itu karena pendirinya. Ada pendirinya berpendapat, mari kita buat satu partai, nanti dengan partai ini kita akan mengejar kekuasaan. Setuju? Setuju. Nanti kalau saya dipilih menjadi presidennya, nanti saya bagi-bagi, nanti kamu menteri ini, kamu menteri ini, kamu menteri ini, kamu gubernur di sini, kamu nanti di sini dan di sini. Bagi-bagi. Setuju? Setuju. Nah, setelah bersetuju buat satu partai, tetapi tidak karena Allah, tapi karena pemimpin tersebut. Maka apabila pemimpin itu sudah meninggal dunia, maka nanti yang di bawah ini akan adu kepentingan. Karena hilang kepemimpinan yang menyatukan, meninggal dunia atau digulingkan, dijatuhkan, maka pecahlah kongsi, masing-masing buat pula partai lagi di bawahnya. Dan ini terjadi pada hari ini. Bukan itu hizbun yang dimasukkan dalam ayat ini. Hizbun yang dimasukkan ini adalah yang mereka itu menyatu di dalam ketaatan kepada Allah. Masing-masing mereka melepaskan kehendak hawa nafsu mereka masing-masing. Semuanya bersama-sama, satu kesatuan di dalam menyampaikan kehendak Allah. Jadi apabila menerangkan tentang satu kesatuan dari satu kelompok manusia, yang mana mereka itu bersatu dalam perkara yang sama, yaitu perkara ketaatan kepada Allah, bermakna kelompok ini adalah kelompok yang mulia. Maka ketika Allah menyandarkannya kepada dirinya Hizbullah, penggunaan kata hizbu yang disandarkan kepada Allah, Hizbullah, bermakna Allah memuji kelompok ini. Karena kelompok ini secara bersatu padu, mereka itu mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemimpin yang dipilih menjadi pemimpin, kemudian orang-orang beriman yang memilih pemimpin itu menjadi pemimpin, semua mereka itu karena Allah. Yang dipilih karena Allah, yang memimpin pun karena Allah. Kalau yang dipimpin itu umpamanya diturunkan kembali dari kepemimpinan, umpamanya seperti Khalid bin Walid, pemimpin perang, selalu memimpin perang, selalu menang. Setelah itu diturunkan dari kepemimpinan menjadi tentara biasa saja. Apakah dia berkecil hati? Tidak. Apalagi marah? Tidak. Diterima jadi tentara biasa. Apa sebab? Sebab Hizbullah. Itu dia makna Hizbullah. Kalau kita kira-kira macam mana? Sudah diangkat jadi pemimpin di satu kelompok itu, dan memang kita sudah banyak berjasa di kelompok itu, kemudian diturunkan menjadi anggota biasa saja. Bersedia tidak jadi anggota biasa saja? Karena bukan Hizbullah. Karena Hizbullah itu adalah karena Allah, semata-mata karena Allah. Dan yang seperti itu yang Allah kehendaki apabila kita ini bersama-sama di dalam memperjuangkan agama Allah. Sehingga pemimpin dikatakan meskipun yang paling lemah sekalipun dari kalangan kita yang kita angkat menjadi pemimpin, maka dia akan menjadi yang paling kuat, karena semua sama-sama taat kepada Allah. Tetapi sebaliknya, apabila tidak karena Allah, meskipun yang paling kuat sekalipun yang kita angkat menjadi pemimpin, dia akan menjadi yang paling lemah, sehingga tidak akan dipatuhi dan diikuti. Jadi kunci kesuksesan di dalam berjemaah di dalam Islam adalah ketaatan kepada Allah. Dengan ketaatan kepada Allah, meskipun dia lebih muda usianya, meskipun dia mungkin berpendidikan rendah, tetapi apabila telah diangkat menjadi pemimpin dan semuanya mau mentaatinya, maka dia menjadi orang yang paling kuat. Dan itulah keberhasilan, karena sama-sama mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah untuk mereka itu, untuk Hizbullah itu kemenangan. Dan janji Allah adalah pasti,
dan Allah memberitahukannya di dalam kitab suci Al-Quran yang terpelihara dan terjaga. Tinggal lagi, akankah kita meyakininya? Mudah-mudahan dengan demikian insya Allah kita akan mendapat petunjuk yang akan menyelesaikan masalah yang sekarang ini banyak kita hadapi, dan mudah-mudahan kita akan keluar dari masalah yang selama ini menyengsarakan kita. Cara penyelesaiannya mudah saja. Yakinilah Al-Quran, kemudian kembalilah kepada Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.